بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk nasihat dan peringatan kepada kita semua sebagai hamba-Nya yang mukmin, sebagai hamba-Nya yang muslim, yang senantiasa beriman dan menundukkan diri dan hati kita padanya. Peringatan dan nasihat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wallahu la yash'urun." Takutlah kalian, waspadalah kalian, wattaqu, berhati-hatilah kalian, fitnah yaitu pada malapetaka, ujian, cobaan berat, yang cobaan berat tersebut, malapetaka berat tersebut tidak menimpa orang-orang boleh saja secara khusus di antara kalian. Ayat ini sebagai nasihat dan peringatan kepada kita semua. Yaitu peringatan tersebut, bila sudah terjadi hal itu, maka bersiap-siap orang-orang yang saleh, bersiap-siap orang-orang yang beriman, bersiap-siap orang-orang yang bertakwa, bahwasanya efek negatif dari perbuatan kezaliman sebagian hamba Allah itu akan berimbas pada mereka.
Dan itu apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Sekarang kita merasakannya. Sekarang kita sedang menghadapinya. Tidak tahu kapan berakhirnya. Yaitu apa yang sedang menimpa ujian di seluruh dunia. Karena perbuatan orang baik, perbuatan orang-orang musyrik, bahkan tidak beragama. Tapi bukan itu yang Allah inginkan dari peringatan dalam ayat tersebut. Tapi Allah memperingatkan kita dengan kalimatnya, dengan firman-Nya, wattaqu. Takut dalam bahasa Indonesia berhati-hati, waspada. Dalam bahasa Arabnya bertakwa. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan, menjadikan, menakdirkan efek negatif dari perbuatan orang-orang zalim sehingga berimbas kepada kita sebagai kaum mukminin dan kaum muslimin, yaitu untuk kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah, kita meningkatkan rasa ibadah kita kepada Allah, kita meningkatkan rasa menjalankan ketaatan dan rasa menjauhi kemaksiatan. Itu tujuannya. Bukan tujuannya Allah memberikan, perlihatkan kepada kita manuver orang-orang zalim. Atau Allah menimpakan atau merasakan pada kita dari makar orang-orang zalim. Untuk kita saling mencaci, untuk kita saling mencari kambing hitam, atau kita mencari siapa provokatornya. Tapi Allah mengingatkan kita untuk wattaqu, untuk semakin bertakwa. Dengan datangnya ujian, dengan datangnya cobaan, dengan datangnya bala, malapetaka, bukan dari perbuatan kita, bukan muncul dari orang-orang beriman. Supaya kita tidak lalai, supaya kita sadar selama ini mungkin kita merasa jauh dari Allah, disentil sedikit oleh Allah, dengan orang-orang zalim, supaya kita jangan seperti mereka. Itu faedah yang kedua dari ayat tersebut. Bahwasanya dengan terjadinya malapetaka, bala dan ujian, atau yang mata kita sekarang wabah yang merata, itu supaya kita jangan seperti orang-orang zalim. Ayat yang ketiga dari ayat tersebut, jadikan hal tersebut untuk kita muhasabah. Bahwasanya musibah, malapetaka, cobaan, ujian berat yang terjadi terkadang dibuat oleh orang-orang yang jauh dari ketaatan pada Allah, bahkan tidak beriman pada Allah, tapi efeknya pada kita. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin yang sadar dengan hal tersebut bukan menjadikan mereka terlena dengan memikirkan perbuatan orang zalim tersebut, tapi semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, al-ibadatu fil haram kal hijrati ilayya. Beribadah di zaman banyaknya orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang meninggal. Sekarang buktinya, beribadah di zaman banyaknya orang-orang yang meninggal. Bayangkan, di depan mata kita semua banyak bergelimpangan orang yang meninggal. Tapi kita jadikan itu sekedar informasi saja untuk menambah wawasan. Kita lupa bahwa Allah memperlihatkan banyaknya orang yang mati itu tujuannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di zaman banyaknya terjadi orang yang meninggal. Kal hijrati ilayya. Pahalanya seperti berhijrah kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya dengan banyaknya informasi yang kita dengar orang yang meninggal, bahkan kita berada di sekitar orang-orang yang telah meninggal. Nah, seperti kita ini. Ini
tujuannya supaya kita semakin kuat ibadahnya, bukan semakin kuat begadangnya, bukan semakin kuat ngobrolnya, semakin kuat cari informasinya, tapi ibadah. Itu dia. Rasulullah SAW dengan ayat tadi, dengan hadis tersebut, itu tujuannya. Allah memperlihatkan bahwasanya fitnah yang terjadi pada kita akibat ulah orang-orang yang zalim, tapi ulah orang zalim tersebut berefek pada orang-orang beriman. Tujuannya ini supaya kita semakin kuat ibadah. Tapi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia secara umum dan secara khusus kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ini yang harus kita muhasabah bagi kita semua. Semakin kita melihat banyak yang terjangkit, banyak yang terinfeksi, bahkan naudzubillah ada yang sampai meninggal, walaupun ada sebagian informasi adalah konspirasi. Biarkan mereka buat konspirasi, jangan pusingkan, kita pusingkan diri kita untuk mengamalkan hadis, untuk mengamalkan nasihat Allah, untuk mengamalkan perintah Allah bahwa fitnah, bala, malapetaka, ujian yang terjadi akibat dari ulah-ulah orang-orang yang zalim. Itu bukan urusan kita. Biarkan mereka membuat makar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala yahiqul makru illa bihali." Tidak akan menimpa makar yang buruk kecuali bagi pelakunya saja. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Nah, wa makaru wa in kana makruhum litazullatil jibal. Mereka membuat makar, walaupun makar mereka ingin menggeserkan gunung. Ini seperti seakan-akan makar manuver sekarang ini, seakan-akan mereka bisa membalikan menggeserkan gunung dari tempatnya. Saking ngerinya, saking dahsyatnya manuver yang mereka buat. Keluar benar atau tidaknya, bukan itu urusan kita. Urusan kita Allah mengingatkan, yaitu al-ibadah fil haraj kal hijrah ilaihi. Beribadah di zaman banyaknya orang-orang yang terbunuh, banyaknya orang-orang yang meninggal, banyaknya orang-orang yang akhir kehidupannya di zaman fitnah tersebut. Ini sekarang teman kita. Banyak yang meninggal sekitar kita. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang dekat kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita. Tapi tujuannya semua itu Allah memperlihatkan dari hampir semua dunia. Tujuannya ini Allah perlihatkan. Makanya di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, terjadi wabah seperti ini. Tapi modelnya beda. Justru para sahabat pada saat itu bukan mereka mikirkan wabah tersebut, mereka mikirkan persiapan perbekalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan wabah tersebut mereka yakin semakin dekat untuk berjumpa dengan Allah. Mereka mempersiapkan, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab, sama Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dengan adanya wabah terjadi pada saat itu di Suriah, karena ekspansi negeri ekspansi Islam, karena mereka perwakilan Islam pada saat itu. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglimanya di sana, pas mereka menyerang, terjadi pertempuran antara musyrik dan kafir untuk menjadikan itu negeri Islam. Pas terjadi mereka menang, jatuh wabah di negeri tersebut. Umar bin Khattab suruh beliau pulang, tapi beliau tidak mau, karena beliau mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Idza sami'tumul wabaa fi qaumin fala tadkhulu 'alaiha wa man fiha fala yadkhulu wa la yakhruj minha. Apabila kalian mendengar wabah terjadi di suatu tempat, jangan kalian masuk ke dalamnya, dan siapa yang berada di suatu tempat terjadi wabah tersebut, jangan dia keluar darinya. Karena kalau masuk ya kita terinfeksi, kalau kita keluar ya kita membawa virus. Itu maksud sabda Rasulullah SAW. Beliau tidak keluar, hanya semata-mata mengamalkan hadis Rasulullah SAW, dan beliau semakin dekat pada Allah, semakin kuat ibadahnya siang dan malam, pagi dan sore, mengajarkan ilmu. Beliau kuat ibadahnya, beliau tidak pikirkan
Siapa lagi yang meninggal? Siapa lagi yang akan menjadi korban? Berapa orang lagi yang terinfeksi? Berapa orang lagi yang sudah jatuh? Berapa orang lagi yang sudah masuk rumah? Apa yang sudah terbaring? Tidak. Beliau mengajukan semakin dekat pada Allah. Karena tujuannya wabah, tujuannya fitnah tersebut untuk semakin dekat pada Allah. Apakah amanah dari Harun? Maukah kita berpikir? Ini tujuannya. Adapun urusan siapa yang membuat itu atau manusia siapa, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam ya'lasil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nas jami'an wa la yazalu alladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qariyatun tahul qariban min darihim hatta ya'ti Allah inna Allah la yukhliful mi'ad." Apakah kaum mukminin berputus asa? Jangan berputus asa. Kalau Allah menghendaki, Allah beri hidayah semuanya. Tapi ingatlah wahai kaum mukminin, senantiasa orang-orang kafir tertimpa bencana, tertimpa bala dengan sebab ulah, manuver, konspirasi, makar mereka tersebut senantiasa tertimpa pada mereka. Kita yakin dengan hal tersebut. Jadi bukan urusan kita. Siapakah yang membuat ini? Siapa bagaimana politik mereka? Itu nanti Allah yang balas mereka. Karena kenapa? Karena Allah atau Rasulullah SAW mengatakan, satu orang saja seorang mukmin kita buat makar padanya, Allah yang membalas. Bagaimana kalau sampai jutaan, bahkan miliaran kaum mukminin yang mereka membuat makar pada kaum mukminin? Tidak usah pusing. Tidak usah kita pikirkan bagaimana membalas mereka. Allah. Tugas kita sekarang dengan adanya ini, kita tingkatkan ibadah kita pada Allah. Yang masih lebih banyak kemaksiatannya, kurangi. Yang masih kurang ibadahnya atau jalan ketaatan, maksimalkan. Karena tidak ada di antara kita semua kecuali kita akan masuk ke dalam kuburan. Sementara di dalam kuburan kita tidak ditanyakan, sebab kamu mati itu sebabnya siapa yang membuat kamu mati dengan virusmu itu. Allah tidak akan tanya siapa yang membuat makar virus corona. Apalagi trik-trik dan sudah berapa yang terkontaminasi, apa yang terinfeksi. Tapi Allah menanyakan tentang kita, bagaimana ibadah yang kamu lakukan di dunia. Ketaatan aja atas syariat yang kamu amalkan dalam Al-Quran yang aku perintahkan sudah berapa yang kamu lakukan. Kemaksiatan yang aku larang dan Rasulku melalui malaikat munkar dan nakir dalam kuburan kita sudah berapa kemaksiatan yang kamu jauhi. Sudah berapa kata yang kemaksiatan yang diucapkan yang disebutkan dalam Al-Quran yang kamu sudah menjauhi darinya, dan begitu pula hadis-hadis tadi yang menunjukkan untuk kamu jauhi sudah berapa. Allah tidak menanyakan selain itu melalui munkar dan nakir. Sebagaimana berkat kita tutup dari pertama yang berkata Imam Al-Jauzi rahimahullah, wala yu'annas fi wahsyatil qabr illa amal salih. Tidak ada yang bisa menjadi teman yang menghibur kita, yang menemani kita di dalam kengerian kuburan kecuali amal saleh. Bukan informasi, bukan wawasan yang kita miliki atau ilmu dunia yang kita miliki, amal saleh. Kemudian kata beliau Rasulullah, wala yutfi'u lahaban nar illa nurul iman, dan tidak ada yang bisa memadamkan api lahap itu membaranya api neraka kecuali cahaya keimanan. Semakin cahaya iman kita kuat, kita jalan kita tidak menjadi kemaksiatan, itu semakin bercahaya bagi kita. Itu yang bisa memadamkan membaranya api neraka, yaitu kita jauhkan dari neraka. Kemudian wala yuthabbatu hadamul 'abdi 'ala as-sirat yawmal qiyamah illa al-istiqamatu fi suluk. Tidak ada yang bisa mengokohkan kaki seorang hamba ketika melewati sirat nanti di hari kiamat yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut, kecuali keistiqomahan dia, keteguhan dia di dalam menempuh jalan syariat, yaitu tadi ibadah, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Saudara-saudara muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, bapak-bapak yang kami cintai dan kami hormati, di khutbah kedua ini kita sebutkan hadis Rasulullah SAW yang senantiasa beliau membacanya di waktu sholatnya dan di tengah malamnya. Doa ini adalah doa yang senantiasa beliau membacanya. Mungkin di antara kita atau kebanyakan dari kita baru mendengar doa ini, karena doa ini cukup panjang. Tapi doa ini di antara doa untuk terhindar dan meninggal ketika terjadi wabah atau ketika manusia terlena dan semakin jauh dari Allah, sehingga ketika Allah memberi hukuman atau teguran, mereka lupa untuk cepat kembali padanya. Nah, sehingga jangan heran kalau ketika misalnya pesawat jatuh, mereka cuma mengucapkan istighfar, astagfirullah, Allahu. Tapi ketika mereka sehat atau selamat dari atau sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, mereka jauh dari ucapan itu. Padahal istighfar disyariatkan setiap hari 100 kali. Dan ketika semua terlibat tabrakan atau lain sebagainya, baru mereka berkata astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma 3 kali, 4 kali makan. Padahal disyariatkan dalam syariat setiap hari minimal 100 kali ucapkan astagfirullah, subhanallah. Bukannya setelah sholat lah ya, bukan. Yaitu 2 pagi dan petang, 100 kali pagi, 100 kali di waktu sore. Astagfirullah 100 kali waktu sore pagi, waktu sore 100 kali. Subhanallah pula begitu. Alhamdulillah pula begitu. Allahu Akbar pula begitu. La ilaha illallah. Tapi sering kita mendengar atau yang terjadinya pesawat kecelakaan masih ada itu sisa-sisa rekaman. Cuma astagfirullah cuma berapa kali sudah lagi. Nah, Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini di sholatnya dan di tengah malamnya. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minal taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram wa a'udzubika an yataqabbal الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت مغيرا. Doa tersebut panjang, tapi hadisnya sahih, diriwayatkan dalam kitab sahih. Allah Rasulullah SAW membaca dalam salatnya dan di tengah malamnya ketika bangun untuk beribadah di tengah malam, di saat manusia sedang tidur lelap. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati hadam. Hadam itu satu, tertabrak entah kendaraan atau tanah longsor atau gempa bumi. Nah, ini Rasulullah SAW. Makanya para sahabat terkhusus 4 khalifah tersebut terjauhkan dari hal itu, meninggal tertabrak entah itu kendaraan atau tanah longsor atau gempa bumi. Minal hadam itu penghancuran, tertabrak dengan menghancurkan. Wa a'udzubika minal gharq, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati dalam keadaan tenggelam. Nah, dijelaskan dalam caranya ketika orang mati dalam tenggelam, kecil kemungkinan mereka mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah masuk air dalam mulutnya.
atau masuk lumpur dalam mulutnya, apa yang disempatkan? Sudah kengerian yang luar biasa. Kemudian Allah mengatakan beliau melanjutkan minal haram dan kebakaran. Nah, kemudian yang ketiga yang berikutnya minal haram, yaitu masa tua yang lelah, yang tidak mampu untuk semangat melaksanakan ibadah. Ini yang kita takutkan. Ini yang terakhir ini berkaitan dengan wabah minal haram. Yaitu ketika tercapai masa kita lemah, sekarang kita sama lemah karena dengan wabah tersebut. Lemah pikiran kita, lemah semangat kita, lemah keimanan kita karena pengaruh ekonomi yang berefek pada ekonomi kita masing-masing. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa'udzubika min ayyatakhaffa syaitanul maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, syaitan berhasil menjerumuskan aku di saat aku mau mati. Jadi karena kalau seperti sekarang itu virus corona membuat kita sesak napas. Kalau sesak napas jangankan mengucapkan la ilaha illallah, tarik napas saja susah, apalagi mau berzikir. Maka semoga Allah merahmati saudara-saudara kita yang telah meninggal dan telah mengumumkan, yang telah meninggal dan mendahului kita semua. Kemudian yang terakhir beliau mengucapkan wa'udzubika an bisa dikemudian. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah, mati di jalanmu dalam keadaan lari dari beribadah pada-Mu. Ini ya, berkaitan dengan wabah sekarang. Kemudian yang terakhir beliau menyebutnya wa'udzubika an amuta lalighan, dan aku berlindung kepada-Mu mati dalam keadaan tersengat. Ini maksud dari wabah tersebut, yaitu mati dalam keadaan tersengat. Entah tersengat yang sebutkan tersengat binatang apa saja. Dan virus kalaupun ada, bagi yang meyakini ada, bagi yang mengatakan tidak ada, terserah masing-masing keyakinannya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan terkena penyakit, itu menunjukkan dia tersengat dengan namanya penyakit. Penyakit itu akibat dari binatang atau virus atau bakteri atau apalah namanya yang meninggal dalam keadaan memiliki penyakit. Itu menunjukkan wa'udzubika an amuta lalighan. Maksudnya yaitu meninggal ya Allah dalam keadaan aku sakit, yang sakitku tersebut menjadikan aku lupa di dalam memanfaatkan ketika sebelum sakit itu untuk menyiapkan beribadah. Sehingga ketika mati dalam keadaan tersengat tersebut, barulah dia sadar bahwasanya kurang persiapan untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini tujuan dari khutbah tersebut, yaitu doa tersebut dari khutbah ini yang kita sampaikan sebagai nasihat bagi saya, bagi kedua orang tua saya, bagi keluarga saya, saudara-saudara saya, dan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada. Kita hadapi ujian yang Allah berikan pada kita ini, walaupun efek dari perbuatan orang-orang zalim, tapi bukan itu kita pikirkan. Kita pikirkan diri kita masing-masing, bagaimana persiapan kita dengan ujian ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Setiap manusia akan mati dan setiap manusia pasti akan diberikan balasan sesuai amalan yang mereka lakukan ketika masih hidup. Mohon maaf atas waktu diambil, dan mudah-mudahan pada tempatnya dan sebelum kami tutup, mari kita banyak bersalawat pada Rasulullah SAW di malam Jumat dan hari Jumat secara khusus dan secara umum setiap hari. Karena kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sekali, maka Allah bersalawat pada kita 10 kali. Wallahu a'lam bishawab. Atas kekurangan dan mohon maaf atas waktu, namun mudah-mudahan pada tempatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.